Pagi, Pak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semuanya sehat ya. Oke, jadi Bapak harap meskipun cuaca hari ini hujan atau gimana, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan demi masa depan kalian. Karena kan kalau kita sakit itu susah kalau kalian mau belajar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Mutiara, Hadir, Pak. Vera, Hadir, Pak. Diana, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Jihan, Hadir, Pak. Adifa, Hadir, Pak. Saluna, Hadir, Pak. Rani, Hadir, Pak. Kristi, Hadir, Pak. Bima, Hadir Bapak. Arina, Hadir, Pak. Sekar, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Devira. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Jadi kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulai, Bapak minta pada anak-anak sekalian untuk mempersiapkan tempat duduk kalian senyaman mungkin, dan apabila ada sampah, mohon untuk diperiksa di sekelilingnya. Apabila ada sampah, boleh untuk diambil dan dibuang di tempatnya. Oke, baik. Sebelum masuk ke topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak sih, atau ada yang masih ingat nggak anak-anak sekalian tentang materi yang sebelumnya telah dipelajari? Ada yang masih ingat? Kalau dari judulnya nih, kan kita bakalan mempelajari tentang tata nama senyawa organik dan anorganik sederhana. Nah, jadi itu berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang apa itu senyawa, apa itu molekul. Nah, ketika kalian sudah bisa membedakan apa itu senyawa, apa itu molekul, nah kemudian kalian kali ini, pada pertemuan kali ini, kalian bakalan memberi nama atau mengetahui bagaimana sih cara penamaan dari senyawa, baik itu senyawa organik maupun senyawa anorganik. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah siswa atau peserta didik itu kalian dapat menerapkan aturan IUPAC dalam penamaan senyawa organik dan anorganik sederhana. Kemudian peserta didik dapat menentukan nama senyawa biner, baik itu logam maupun non-logam, dan kemudian selanjutnya kalian dapat menentukan tata nama senyawa biner, non-logam dan juga non-logam. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kalian capai ketika kalian telah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, langsung saja mohon untuk siswa menyiapkan alat tulis, dan ketika Bapak jelaskan nanti mohon dicatat, mohon disimak, dan apabila di pertengahan nanti Bapak menanya pada kalian, jadi kalian bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Baik, Pak. Oke, baik. Di sini kita berbicara mengenai senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Nah, untuk penamaannya atau tata nama sendiri untuk saat ini kita itu masih menggunakan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, itu tuh aturan yang udah berlaku sejak lama dan masih kita pakai untuk penamaan senyawa organik maupun senyawa anorganik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu senyawa biner dari logam dan non-logam. Artinya senyawa itu gabungan dari logam dan non-logam. Kemudian yang kedua nanti ada senyawa biner dari non-logam dan juga non-logam. Nah, dari komposisi kedua senyawa tersebut itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian ingin memberi suatu senyawa namanya, itu kalian bisa menggunakan aturan tersebut. Oke, di sini
Bapak membawa sebuah produk. Nah, ini mungkin bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ini ada yang tahu apa namanya? Garam. Oke, garam dapur ya. Nah, ini tuh contoh senyawa kimia yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak minta tolong kepada kalian bisa disebutkan komposisinya apa saja. Komposisinya yaitu garam, KO3 atau kalium iodat. Oke, jadi di produk yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menemui nama senyawa kimia, tetapi pasti Bapak percaya kalian masih bingung gimana sih sistem penamaan dari senyawa tersebut. Kalau di sini kan disebutin nih kalium iodat. Nah, kalium iodat kita tahu namanya aja, tapi strukturnya ataupun rumus kimianya kita nggak tahu tuh yang gimana begitu. Nah, jadi dari produk di sekitar kita, kalau yang bapak-bapak ini kan garam. Nah, mungkin kalian bisa temui di rumah kalian itu mungkin di minuman ataupun makanan. Nah, itu bisa kalian cek. Nanti ketika kalian sudah mempelajari tentang tata nama senyawa organik, kalian bisa menentukan nih rumusnya tuh. Oh, kalau misalkan di produk tersebut misalnya ada natrium klorida. Nah, jadi kalian bisa nih menentukan rumusnya itu apa. Jadi setelah kalian mempelajari tata nama senyawa anorganik maupun organik. Oke, untuk aturan yang pertama untuk senyawa biner dari logam dan non logam itu yang pertama kita lihat penamaan dimulai dari nama kation logam kemudian diikuti nama anion non logam. Ada yang tahu pengertian kation dan anion? Ada yang masih ingat? Oke, sekarang boleh. Kation itu ion yang bermuatan positif, Pak. Kalau anion itu ion yang bermuatan negatif. Oke, benar ya yang dijawab oleh teman kalian tadi bahwa kalau kation itu adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan kalau anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Oke, kalau dari di sini ditampilkan tabel salah satu rumus kimia yaitu NaCl. Nah, dari NaCl ini apa nih yang berperan sebagai kation? Na ya, Na sebagai kation. Kemudian anionnya Cl. Nah, ada yang tahu Na ini kepanjangan atau simbol unsur apa? Natrium. Oke, natrium ya. Natrium. Cl apa? Klor atau klorida? Nah, jadi jangan salah ya. Klor. Kemudian berdasarkan aturan tersebut penamaan dimulai dari nama kation logam diikuti dengan nama anion non logam. Nama kationnya kita tahu bahwa di sini natrium berarti namanya natrium, kemudian diikuti dengan anion yaitu ini unsurnya klor. Tapi benar nggak sih kira-kira kalau namanya itu natrium klor, menurut kalian benar nggak sih? Salah. Oke, jadi kalau natrium klor itu kurang tepat ya. Jadi kita bisa menggunakan akhiran ida untuk apabila senyawa tersebut merupakan gabungan dari dua unsur. Ini kan dari satu unsur kemudian ini, jadi ada dua unsur. Oke, jadi namanya bisa kita peroleh atau namanya itu natrium klorida. Begitu pula dengan seperti rumus kimia yang lain seperti MgF2 maupun Ag2S. Oke, masih di aturan yang kedua itu tentang biner dan logam itu untuk logam yang dapat membentuk beberapa kation dengan muatan berbeda maka muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi. Nah, mungkin kalian bingung ya, hal ini kan merupakan senyawa yang mudah gitu ya, atau yang terdiri dari dua
dua unsur tetapi nggak ada muatannya. Bagaimana sih kalau ada yang muatannya itu apakah tetap sama atau bagaimana? Nah, di sini dijelaskan sebagai contohnya itu FeO. F itu ada yang tahu apa? Besi ya. O itu Nah, pada slide tersebut dijelaskan kation atau Fe yang di sini haruslah muatannya itu Fe2 agar dapat menetralkan muatan O2. Jadi nama FeO adalah besi 2 klorida. Nah, jadi kita tahu bahwa muatan oksigen itu sama dengan O2. Nah, untuk menyetarakan agar menetralkan muatan, maka si Fe ini harus bermuatan 2 juga kan. Maka ketika muatannya udah netral itu untuk penamaannya kita tinggal sama seperti yang atas tadi, yang kationnya dulu diikuti dengan anion tetapi ditambah dengan muatannya. Muatan Fe di sini 2, berarti namanya besi 2 oksida. Ingat belakangnya menggunakan akhiran ida untuk senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Oke, selanjutnya itu ada tadi kan sudah nih antara senyawa logam dan non-logam. Sekarang yang kedua antara non-logam dan non-logam. Nah, di sini senyawa biner dari 2 atom non-logam umumnya adalah senyawa molekul. Tata nama senyawanya adalah sebagai berikut. Oke, pada slide setelah HCl misalnya, itu nama dari unsur H kemudian diikuti dengan Cl, sama seperti yang aturan sebelumnya bahwa kation diikuti dengan anion. Begitu pula untuk unsur yang di bawahnya. Kemudian penamaan dimulai dari nama non-logam pertama diikuti nama non-logam kedua yang berakhiran ida. Ini sama dengan yang tadi. Kalau kalian bingung, ini sebenarnya aturannya hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, di sini jika 2 jenis non-logam dapat membentuk lebih dari 1 jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Bedanya di sini. Nah, ini ada awalan yang bisa digunakan untuk senyawa non-logam dan non-logam. Ada 1, 2, 3 itu untuk 1 mono, kemudian 2 di, dan seterusnya sampai dengan 10. Sebagai contohnya seperti ini, CO. Nah, kita tahu bahwa C ini merupakan unsur dari karbon, kemudian O merupakan oksigen. Tetapi kita tidak bisa menyebutnya sebagai karbon oksigen, tetapi kita melihat ini termasuk senyawa biner logam sama non-logam apa non-logam sama non-logam. Nah, jadi seperti yang tadi itu ditambahi awalan. Kalau di sini kan O-nya berapa? 1. Kalau di 1 berarti ditambah dengan mono. Oke, berarti namanya karbon monoksida. Oke, itu untuk aturan beberapa senyawa anorganik. Nah, di sini kalian berdasarkan ini ya pembagian kelompok minggu kemarin, Bapak kan sudah bagi nih kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di 4 kelompok ini kalian bakalan Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Nah, di situ kalian bakalan menyelesaikan persoalan yang ada pada LKPD yang Bapak bawa hari ini. Jadi kalian menjawab soal. Di sini ada 4 soal. Untuk soal nomor 1 dijawab oleh kelompok 1, soal nomor 2 kelompok 2, soal nomor 3 kelompok 3, dan soal nomor 4 oleh kelompok 4. Kemudian kalian melengkapi tabel yang ada di LKPD ini. Oke, paham? Paham. Oke. Ini U 2
3, 4. Oke, Bapak beri waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan persoalan yang ada pada LKPD tersebut. Oke, nomor 1, apakah ada yang belum dipahami dari persoalannya? Oke, jadi nanti Bapak minta satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang kedua, gimana kamu yang belum dipahami? Ini nanti bisa dicari sumber atau literatur yang valid dan yang bisa dijadikan referensi untuk menjawab soalan yang kedua. Mungkin untuk yang tabelnya ada yang belum dipahami. Oke, jadi ini kalian mencari rumusnya ya. Tidak ada yang belum dimasukin. Jadi nanti jawab yang langsung ya sama ini rumusnya. Kalau ada yang belum boleh ditanya. Keempat, ada yang belum paham? Oke, jadi kalian menjawabnya itu boleh dari internet ya, dari baik itu dari buku ajar yang kalian pakai sehari-hari ataupun menggunakan jurnal ataupun artikel yang bisa ataupun mencantumkan informasi tertentu. Lihat, ada yang dulu. Oh ya, jadi ini kan tentang organik ya. Jadi yang Bapak jelaskan tadi, kemudian kalian tambahkan lagi kalau ada peralatan yang ingin dijelaskan tadi. Sudah 19 tadi. Oke, waktu diskusi kalian tinggal 1 menit lagi. Jadi mau segera diselesaikan soal yang ada di LKPD tersebut.
Baik, apakah ada kelompok yang sudah selesai? Lima. Oke, Oke, waktu diskusi kalian sudah habis ya. Jadi Bapak minta untuk perwakilan setiap kelompoknya untuk satu orang yang menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan soal yang ada di LKPD tersebut. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 silakan memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok itu. Nama saya Arif Aulia. Di sini kami sedang berdiskusi tentang pertanyaan yang nomor 1, yaitu bagaimana asuransi kehidupan untuk penamaan senyawa anorganik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, untuk tata nama senyawa anorganik ini dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu senyawa biner dari logam dan non logam. Nah, untuk senyawa biner dari logam dan non logam ini penamaannya dimulai dari nama katil logam diikuti nama agen non logam. Kemudian yang kedua, untuk logam yang datang memiliki beberapa kation dengan muatan berbeda, maka muatan kationnya dinyatakan dengan angka lokal. Kemudian untuk senyawa biner dari non logam dan non logam, penamaannya dimulai dari nama non logam pertama diikuti nama non logam kedua yang diberi akhiran tidak. Kemudian jika dua jenis non logam dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awal yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Kemudian yang ketiga, tata nama impact tidak perlu digunakan untuk senyawa yang memiliki nama umum. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Oke, jadi begitu. Jadi benar ya yang sudah tepat apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Boleh diberikan upload untuk teman-temannya tadi. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana aturan UPEC untuk penamaan senyawa organik. Nah, dari referensi yang telah kami baca, jawabannya yaitu penamaan senyawa organik yang ditentukan pertama kali dengan tugas fungsinya yang menjadi prioritas pertama. Kemudian melihat rantai cabang dari senyawa tersebut. Nah, misalnya CH4, jumlah C-nya itu adalah 1, maka akan ditambah akhiran yaitu metana. Terima kasih. Oke, baik. Dari paparan kelompok 2 juga sudah baik ya, sudah berdasarkan sumber yang valid. Jadi beri aplaus untuk temannya tadi. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan satu orang perwakilan dari kelompok 3. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3, bagaimana aturan UPEC untuk penamaan senyawa asam? Untuk senyawa asam, penamaannya yaitu senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Penamaannya cukup dengan menuliskan kata asam, lalu diikuti oleh anion atau sisa asam dengan akhiran tidak. Apakah ada menemukan jawaban lain? Untuk teman-teman yang lain nih, apakah ada sanggahan dari jawaban yang telah diberikan oleh temannya tadi? Oke, silakan tanya. Kami dari kelompok 4 yang bertanya, kalau tolong sebutkan salah satu contohnya aja penamaan. Salah satu contohnya yaitu HNO2, yaitu asam nitrit. Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, udah dikasih contoh ya, dan juga udah silakan dulu. Udah dikasih aturan tentang untuk senyawa asam, boleh diberikan close semuanya. Oke, baik. Tadi kalian sudah mendiskusikan ya beberapa persoalan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian Bapak minta tolong untuk dikumpulkan kembali karena di bagian bawah itu kan kalian melengkapi tabel. Nah, jadi tabel itu menjadi penilaian Bapak untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke.
Oke, tadi kalian sudah menyimak penjelasan Bapak, kemudian kalian juga sudah berdiskusi. Bapak minta satu orang nih dari kalian untuk menyebutkan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang berani untuk memberikan kesimpulan? Oke, silakan Eka. Jadi kesimpulan yang didapat dari pembelajaran hari ini bahwa jumlah senyawa kimia itu sangat banyak, Pak. Karena dia sangat banyak, sehingga untuk memudahkan memberi nama senyawa-senyawa tersebut, baik organik maupun anorganik, dibuat aturan-aturan tertentu yang digunakan sebagai standarnya, yaitu aturan IPEC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, yang didasarkan atas rumus-rumus senyawa-senyawa tersebut. Oke, baik. Tadi Eka sudah memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Boleh diberikan applause untuk ini. Bapak perlu tekankan lagi untuk kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu sudah baik, tapi ada beberapa poin yang perlu kalian ingat. Yang pertama, untuk penamaan tata nama senyawa anorganik itu poinnya yang pertama yaitu untuk senyawa biner logam dan logam. Kemudian yang kedua yaitu senyawa biner non logam dan juga non logam. Kemudian untuk yang organik tadi untuk senyawa asam dan juga senyawa asam. Oke, itu kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kalian sebuah link video yang nantinya bisa kalian buat resume tentang tata nama senyawa organik sederhana dan maupun senyawa organik sederhana. Nanti kalian buat resume sebagai catatan kalian agar kalian benar-benar paham dan juga memahami dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti linknya Bapak kirim di WA group, jadi mohon dikerjakan untuk resumenya ya. Oke, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, pada teman-teman, bila pembelajaran kita selesai ditutup, pada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian implementasikan, bisa kalian terapkan untuk materi-materi selanjutnya. Karena tata nama senyawa ini merupakan hal yang krusial yang perlu kalian pahami dan perlu kalian terapkan pada saat pembelajaran. Karena kalau kalian lupa itu sangat berakibat fatal kalau misalkan kalian, apalagi kalian kan jurusan IPA, jadi untuk materi kimia itu sangat penting gitu. Jadi Bapak harap perlu kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.